Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir kecerdasan buatan dengan tema Computer Vision pengenalan objek. Baik, di sini aplikasi yang akan kami gunakan akan kami beri nama dengan Explore and Learn. Baik, sebelum lebih jauh mohon izin kepada dosen pengampu Ibu Sri Winiarti STMCS. Kami memperkenalkan diri dari yang pertama Saudara Rival Febian dengan NIM 210001835. Yang kedua Arijal Firmansyah dengan NIM 210001835. Yang ketiga ada Muhammad Rifai Nesli dengan NIM 210001838. Baik, di sini kata pengantar yang akan kami bawakan adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kami dapat menyelesaikan laporan tugas proyek kecerdasan buatan tentang computer vision pengenalan objek ini dengan baik. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam penulisan laporan ini, kami menyadari terdapat banyak kesalahan juga kekeliruan, baik yang berkenan dengan materi pembahasan, susunan kalimat, tata bahasa, maupun dalam teknik pengetikan. Karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman kami sebagai penyusun, oleh karena itu dengan tangan terbuka, kami menerima segala saran dan kritik yang membangun dari pembaca, agar kami dapat memperbaiki ini. Diharapkan semoga dapat bermanfaat, menambah pengetahuan, serta menginspirasi bagi para pembaca. Terima kasih. Yogyakarta 12 Juli 2023. Oke, selanjutnya latar belakang akan dibacakan oleh saudara Rizal Febian. Oke, terima kasih untuk saudara Rijal. Untuk latar belakangnya akan saya lanjutkan. Berawal dari anak-anak pada usia dini mengalami masa perkembangan yang kritis dalam mempelajari bahasa dan kosakata. Salah satu aspek penting dalam perkembangan bahasa adalah mengenal nama-nama benda di sekitar kita. Namun, beberapa anak mungkin menghadapi kesulitan dalam mengenali dan mengingat nama-nama benda dengan efektif. Kurangnya paparan terhadap beragam objek dan kurangnya metode pembelajaran yang menarik dan interaktif dapat menjadi kendala dalam proses pembelajaran ini. Dalam konteks ini, penggunaan teknologi seperti aplikasi berbasis kecerdasan buatan atau biasa kita sebut AI dapat menjadi solusi yang efektif. Aplikasi AI dapat menyajikan informasi berupa nama-nama benda yang ada di sekitar mereka dalam kehidupan sehari-hari yang menarik dan memberikan pengucapan nama benda secara interaktif. Melalui penggunaan suara, anak-anak dapat lebih mudah mengenali dan mengingat nama-nama benda dengan mengasosiasikan suara dengan objek yang dilihatnya. Dengan demikian, penggunaan aplikasi berbasis kecerdasan buatan dapat menjadi alat yang efektif dalam membantu anak-anak dalam proses mengenal nama benda dengan lebih baik. Pentingnya pengenalan nama-nama benda pada usia dini tidak hanya terkait dengan perkembangan bahasa, tetapi juga dengan perkembangan kognitif secara keseluruhan. Mengenali nama-nama benda memberikan anak-anak landasan dalam membangun pengetahuan mereka tentang dunia sekitar, memperluas pemahaman kosakata dan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengeksplorasi. Oleh karena itu, penggunaan aplikasi berbasis kecerdasan buatan yang fokus pada pengenalan nama-nama benda melalui suara dapat memberikan pengalaman belajar yang interaktif, menyenangkan, dan efektif bagi anak-anak. Untuk basis pengetahuan akan dilanjutkan oleh saudara saya Arijal Firmansyah. Poinnya selanjutnya basis pengetahuan. Dataset berisi kumpulan gambar atau video yang digunakan untuk melatih dan menguji model pengenalan objek. Dataset ini harus mencakup berbagai kategori objek yang ingin dikenali. Biasa menggunakan ImageNet yang umum digunakan dalam pengenalan objek berisi lebih dari 14 juta gambar yang dikategorikan ke dalam lebih 20.000 kelas objek yang berbeda. Dataset ini sangat luas dan mencakup berbagai jenis objek dan COCO, Common Object in Context, yang mencakup objek-objek umum seperti manusia, hewan, kendaraan, dan banyak lagi. Selanjutnya, poin C, konsep teori yang berkaitan dengan topik proyek.
Computer vision adalah cabang ilmu komputer yang berkaitan dengan pemrosesan dan analisis visual dari gambar dan video. Tujuan dari computer vision adalah memberikan kemampuan kepada komputer untuk melihat dan memahami dunia visual seperti manusia. Dengan menggunakan teknik-teknik dan algoritma dalam computer vision, komputer dapat menganalisis dan mengekstraksi informasi penting dari data visual, seperti objek, pola, wajah, gerakan, dan banyak lagi. Computer vision memanfaatkan teknologi pengelolaan gambar, pengenalan pola, pembelajaran mesin, dan kecerdasan buatan untuk mencapai pemahaman visual. Metode dan algoritma dalam computer vision melibatkan proses ekstraksi fitur, segmentasi, deteksi objek, pengenalan wajah, analisis gerakan, estimasi pose, dan berbagai tugas lainnya. Hasil dari analisis visual ini dapat digunakan dalam berbagai aplikasi. Contohnya dalam proyek ini menggunakan konsep computer vision untuk mendeteksi objek benda yang ada di sekitar atau di dalam rumah untuk membantu anak mengenali nama benda di sekitar mereka. Dalam bidang computer vision, konsep teori yang digunakan untuk pengenalan objek pada kamera dalam konteks kecerdasan buatan atau AI dapat menggunakan konsep klarifikasi yang dimana melibatkan pengelompokan objek berdasarkan fitur yang diekstraksi sebelumnya ke dalam kategori yang sudah ditentukan. Klarifikasi sangat penting dalam identifikasi objek, pemisahan kelas, pengambilan keputusan otomatis, skalabilitas, pengembangan, dan penyesuaiannya. Selanjutnya, tahap pembuatan aplikasi akan dijelaskan oleh saudara kita Muhammad Rifahi Nesli. Oke, di sini saya akan melanjutkan tentang tahapan pembuatan aplikasi. Yang pertama, kami melakukan pengumpulan data, yang mana mengumpulkan database berisi gambar-gambar objek benda sekitar rumah yang akan dideteksi oleh aplikasi. Dataset harus mencakup variasi objek dengan latar belakang dan kondisi pencahayaan yang berbeda. Pada kasus ini, kami memakai COCO 2017 dataset objek yang kemudian melakukan anotasi pada dataset dengan menyertakan label atau kategori objek yang tepat. Yang kemudian langkah berikutnya yaitu proses data, di mana kami kemudian melakukan proses data pada dataset untuk memastikan kualitas dan konsistensi data. Hal ini termasuk penghilangan noise, penyesuaian ukuran gambar, normalisasi warna, dan penyeimbangan kelas jika diperlukan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pelatihan model. Dengan menggunakan dataset yang sudah diproses untuk melatih model kecerdasan buatan menggunakan bahasa Python, kita dapat menggunakan algoritma pembelajaran mesin U-Only-Look-One untuk pelatihan. Model ini akan belajar mengenali pola dan fitur pada gambar yang membedakan objek satu dengan yang lain. Kemudian langkah selanjutnya, validasi dan evaluasi. Setelah melatih model, kemudian memvalidasi dan mengevaluasi performa model deteksi objek. Proses ini melibatkan pengujian model dengan menggunakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya untuk mengukur sejauh mana model dapat mendeteksi objek dengan benar. Metrik evaluasi yang umum digunakan adalah presisi, recall, dan F1 score. Kemudian selanjutnya yaitu implementasi. Setelah model terlatih dan dievaluasi dengan baik, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya ke dalam aplikasi deteksi objek dengan melibatkan pengintegrasian model ke dalam aplikasi dan menghubungkannya dengan sumber data yang akan dianalisis seperti kamera atau video input. Setelah itu, buat tampilan interaksi dengan penggunaan dan antarmuka aplikasi atau GUI dengan menggunakan bahasa Java. Kemudian sampai pada langkah terakhir yaitu uji coba. Setelah mengimplementasi, aplikasi perlu diuji coba secara menyeluruh untuk memastikan bahwa deteksi objek berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di sini ada flowchart bagaimana aplikasi ini bekerja, mulai dari mengaktifkan kamera, kemudian input gambar diterima, baca setiap frame, kemudian lakukan pre-processing, lakukan thresholding, kemudian klasifikasi objek. Kemudian di sini ada pengecekan apakah hasil dari klasifikasi objek itu terdeteksi. Jika tidak, maka itu akan melakukan langkah kembali mulai dari baca setiap frame. Dan jika iya, maka akan melanjutkan ke langkah berikutnya yaitu tracking objek. Dan apabila objek ini sudah ter-tracking,
maka akan membuat tanda pada objek yang terdeteksi. Kemudian hasil output dari kamera ditampilkan di layar dan juga melalui pesan suara. Setelah itu proses dari aplikasi ini akan selesai. Kemudian selanjutnya akan saya serahkan untuk penjelasan GUI oleh teman saya Arjal Firmansyah. Oke, baik. Di sini aplikasi yang sudah kami implementasikan tampilan awalnya akan seperti ini. Jadi aplikasi ini dinamakan dengan Explore and Learn. Jadi pada tampilan awal anak-anak akan diminta untuk menempelkan sidik jarinya sebagai sebagai tahapan awal untuk menarik perhatian mereka. Kemudian selanjutnya berikut ini adalah tampilan ketika scanning objeknya. Di sini scanning objek yang kami gunakan itu menggunakan kamera belakang. Di sini kami men-scan contohnya adalah laptop. Terus dengan menekan tombol suara yang ada di tengah itu, maka outputnya akan seperti ini. Jadi ada tulisan ejaan serta dengan suara yang akan dikeluarkan. Mungkin lebih lengkapnya kita langsung aja ke Figma-nya. Di sini aplikasi Explore and Learn, kemudian anak-anak akan menekan tombol ini di tengah ini dan masuk ke mode kamera. Selanjutnya anak-anak akan diperintahkan untuk men-scan barang atau benda yang ada di sekitarnya dengan menekan tombol tengah dan akan keluar output yang seperti ini. Laptop dengan ejaan dan ada notifikasi suara seperti ini, ditekan kemudian akan muncul suara yang akan dikeluarkan. Jadi mungkin seperti itu tampilan dari aplikasi AI yang kami gunakan untuk anak-anak yang sedang belajar. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Tidak lupa kami juga mendapatkan referensi dari Jurnal Teknik Informatika volume 15 nomor 4 Oktober sampai Desember. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Kekurangan berasal dari kelompok kami sendiri. Kelebihan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.